Hai Sobat IMC, kembali lagi dengan YouTube channel IMC. Dan jangan lupa Sobat untuk like and subscribe ya. Kali ini Sobat IMC ingin berbagi pengalaman pendakian Gunung Merbabu via Gancik pada tanggal 10 Mei 2025. Kita mendaki hanya berdua, saya Irman dan rekan saya Gali. Pukul 10.30 kita berdua tiba di basecamp Pak Andi Gepeng Gancik. Kita di basecamp selama 1 jam untuk makan dan break. Sebelum berangkat pendakian, kita cek kembali perlengkapan dan perbekalan logistik untuk selama pendakian. Setelah pengecekan perlengkapan dan logistik selesai, kita berdua bersiap untuk meninggalkan basecamp. Hari ini pendakian via Gancik cukup ramai. Bahkan ada pendaki yang sudah turun dari puncak setelah melakukan tektok dari malam. Gancik adalah daerah yang menjanjikan untuk destinasi wisata. Di sekitarnya kita dapat memanjakan mata untuk melihat sekeliling pemandangan indah yang ada di sekitar Gancik serta pemandangan indah Gunung Merapi di seberangnya. Kembali lagi kita bahas tentang pendakian selanjutnya. Pukul 11.40 kita meninggalkan basecamp menuju pangkalan ojek. Lalu kita menggunakan jasa ojek untuk sampai ke pintu rimba. Perlu Sobat IMC ketahui, dengan menggunakan jasa ojek kita dapat memangkas waktu dan tenaga. Jalan untuk menuju pintu rimba itu sudah bagus dan sudah dibeton. Namun jika kita ingin berjalan kaki hingga pintu rimba, itu sangat tidak cocok untuk pemanasan. Tarif jasa ojek adalah 30.000 per orang. Gunung Merbabu via Gancik. Pukul 12.05 dari pintu rimba kita mulai memasuki hutan Gunung Merbabu untuk menuju pos 1. Dari pintu rimba menuju pos 1 jalurnya landai tapi cukup panjang dan menguras energi nafas setengah abad seperti saya ini. Mas, durasi pendakian dari pintu rimba ke pos 1 lumayan. Itu membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 90 menit. Setiap langkah membutuhkan tenaga, tapi kita menikmatinya. Setiap langkah kita iringi dengan candaan untuk mengurangi rasa lelah kita. Lumayan truknya. Lanjut Pak, lanjut. Trekking ya? Rally ya? Ini baru mau menuju pos 1. Jadi jam berapa? Jam 12 lewat seperempat dari base camp.
sama itu sama kita. Kapan juga. Di perjalanan menuju pos 1, rasa ngantuk saya tidak tertahan. Terkadang saat istirahat, saya pejamkan mata untuk sesaat. Kita dari Bekasi jam 00 dan tiba di base camp jam 10.30. Saya nyupir sendiri karena tidak ada gantinya. Lalu pukul 11.40 kita melanjutkan perjalanan ke pendakian. Waktu istirahat kita di base camp tadi cukup singkat, jadi tidak sempat untuk tidur. Hai guys, pos 1. Oke, Kita tiba di pos 1 pukul 13.42. Kita istirahat selama 10 menit di bawah pohon rindang dengan hembusan angin yang sejuk. Area pos 1 ini cukup luas dan dapat digunakan untuk mendirikan tenda bila ada pendaki yang kelelahan. Setelah istirahat di pos 1, 13.52 kita melanjutkan pendakian untuk menuju ke pos 2. Trek untuk menuju ke pos 2 itu cukup menantang. Jalan menanjak serta dapat menguras tenaga. Namun saat kita melewati jalur terbuka, kita disuguhkan dengan pemandangan indah di sekitarnya. Semangat. Akibat kurang tidur, maka dalam perjalanan kita merasa ngantuk dan kelelahan. Ketuanya lemes nih. Ketuanya lagi lemes. Akhirnya kita sampai di pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 berdurasi 180 menit. Durasi tersebut memang cukup lama. Normalnya hanya 90 menit atau sampai 120 menit. Namun karena kondisi kita yang kurang tidur dan fisik kita yang tidak mendukung, maka kita jalan santai. Setelah berfoto-foto di pos 2, maka kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Pendakian menuju pos 3 treknya semakin menanjak dan cukup melelahkan. Walaupun pendakian menuju pos 3 itu melelahkan, saat kita melewati jalur Menuju terbuka, pos 3. maka kita akan Babu. dimanjakan oleh pemandangan Ya. yang menakjubkan. Gancik. Pemandangan ini dapat mengobati rasa lelah kita. View-nya Bo. Mantul. Wah, keren.
Kenapa segala? Tibanya di pos 3 sudah gelap, maka kita bergegas untuk mendirikan tenda dan bermalam di pos